semoga tetap sehat dan tentunya siap untuk mengikuti ibadah Friends kita hari ini. Nah, sebagai bentuk sikap kita menghargai ibadah Tuhan dan salah satu bentuk pelayanan kita ke Tuhan, mari kita berikan sikap yang terbaik selama jalannya ibadah ini dimulai, yaitu dengan mempersiapkan catatan untuk mencatat setiap poin penting yang akan disampaikan di firman Tuhan nanti. Yang kedua, dimohon untuk mematikan notifikasi handphonenya terlebih dahulu untuk sebentar saja supaya kita fokus terhadap ibadah Tuhan. Nah, tak perlu lama lagi, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami sampai saat ini Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami ingin mulai ibadah Youth Friends kami Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap pelayanmu. Engkau juga memberkati kami yang hendak beribadah Tuhan, kiranya hikmat-Mu turun atas kami supaya kami dapat beribadah dengan baik meskipun kami hanya saat ini masih di rumah saja Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Roh-Mu ada di mana saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bisa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Segenap hati
Shalom. Halo anak-anak muda, teman-teman Youth Frenzy dimanapun saat ini kalian berada. Saat ini kita sudah masuk di bulan November. Itu artinya nggak terasa sudah 7 bulan lebih kita ini berada di masa-masa pandemi yang terjadi di negara kita. Tetapi yang menjadi doa saya, teman-teman sekalian semuanya tetap sehat, tetap kuat, tetap penuh semangat, nggak ada yang loyo atau bahkan menyerah kalah dengan keadaan yang ada. Itulah yang harus menjadi tekad setiap anak-anak muda di tempat ini. Oke, puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk kita kembali akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini Tuhan. Kami tahu kalau saat ini kami ada, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kami anak-anak muda-Mu ya Bapa. Saat ini kalau kami kembali diberi kesempatan untuk kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus Engkau yang menolong kami, untuk kami membuka hati kami, membuka telinga kami, untuk kami dengan sungguh-sungguh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan itu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Firman Tuhan itu yang mendidik, mengajar kami untuk lebih lagi kami mengenal Tuhan dan kami masuk di dalam rencana Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu yang menyampaikan firman ini dan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pada saat ini. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, di bulan November ini kita masuk dalam tema yang baru dalam pembahasan kita, yaitu dengan tema Meaningful Life atau hidup yang bermakna, hidup yang penuh arti. Ya, setiap kita kalau kita ditanya, kita dihadapkan, kita diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini. Cuma ada 2 pilihan. Apakah kita mau hidup kita ini bermakna, hidup kita berdampak, hidup kita penuh arti. Kalau kita tidak memiliki hidup yang berdampak, itu artinya kebalikannya apa? Yaitu hidup kita adalah hidup yang sia-sia. Dan kalau kita dihadapkan pada pilihan seperti ini, semua orang yang dalam konteks masih normal gitu ya, kalau disuruh milih, kamu mau hidupmu bermakna atau kamu mau hidupmu sia-sia, pasti kita akan memilih, aku mau punya hidup yang bermakna, aku mau punya hidup yang berarti. Selama Tuhan kasih kesempatan aku hidup di dunia ini, mau hidupku ini berarti. Apalagi buat setiap kita yang dikenal sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, sebagai anak-anak Tuhan, juga itu yang menjadi perintah Tuhan, itu yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita, bahwa hidup kita ini haruslah hidup yang meaningful, hidup yang penuh makna. Ya, kita akan lihat firman Tuhan kenapa sih kita ini kok harus, Tuhan itu kenapa ingin setiap kita ini hidup kita bermakna. Kita buka firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 kita akan baca sama-sama. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, jadi setiap kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, kita aja manusia, ya kalau kita memilih sesuatu, pastinya kita akan memilih sesuatu adalah yang apa? Yang menurut kita itu adalah yang terbaik, yang baik, atau yang sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan tujuan kita. Nah, itulah kita mesti tahu bahwa setiap kita, kalau kita boleh ada di dunia ini, kita dilahirkan, kita dibesarkan hingga usia kita saat ini, itu adalah karena Tuhan yang sudah memilih setiap kita. Dan kalau kita ini dipilih oleh Tuhan, tentunya bahwa kita ini adalah orang-orang yang istimewa, yang terbaik di mata Tuhan. Jadi itu yang harus kita pegang. Jangan lagi kita jadi orang yang selalu merasa minder, selalu merasa, wah aku nggak bisa, aku nggak bisa apa-apa, aku ini orang yang nggak mampu, aku nggak punya keistimewaan. No ya, kita harus yakin bahwa Tuhan itu yang sudah memilih setiap kita, berarti kita ini istimewa dan Tuhan punya tujuan yang mulia dalam setiap kita. Seperti ayat ini selanjutnya berkata, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi Tuhan memilih kita, itu ada tujuan Tuhan, yaitu bahwa setiap kita ini harus pergi keluar untuk menghasilkan
buah. Artinya apa menghasilkan buah? Ada sesuatu yang keluar dari hidup kita yang bisa dirasakan, dilihat, bahkan dirasakan manis, menyenangkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang di luar kita. Itu yang menjadi tugas setiap kita, itu yang Tuhan rindu terjadi dalam hidup setiap kita. Dan dikatakan ayat selanjutnya mengatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, saat kita ingin menjadi orang-orang yang berhasil, yakinlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu berbuah, menjadi terang, menjadi dampak buat sekeliling kita. Ya, dan kalau kita ini rindu bahwa hidup kita ini meaningful gitu ya, hidup kita penuh makna, penuh arti yang luar biasa, kita akan bisa meraih semuanya itu dengan diawali, kita harus mengawalinya dengan satu kalimat, yaitu berkata yes I will gitu ya. Kalau kita dengar kalimat ini yes I will, biasanya kalau di film-film gitu ya, kita lihat kalimat ini diucapkan oleh siapa? Oleh seseorang gitu ya, saat dia mau menerima lamaran dari orang yang ingin menjadikannya mungkin pasangan hidup atau kekasihnya. Dan tentunya orang yang mengucapkan itu adalah orang yang dia menjawab itu pada orang yang benar-benar yang dicintai gitu ya, orang yang memang benar-benar diharapkan. Dan pada saat dia menjawab yes I will, pasti dia akan jawab itu dengan mantap, dengan hati yang waduh perasaannya pokoknya berbunga-bunga, bahagia banget gitu. Dengan mantap dia katakan yes I will. Ya, saat ini, saat kita mendengar firman ini, Tuhan itu juga sedang bertanya buat masing-masing kalian. Ya, saat ini Tuhan bertanya, bersediakah engkau kekasih-kekasihku, engkau anak-anakku, untuk engkau bisa hidup dengan meaningful, engkau hidup dengan bermakna selama aku kasih engkau kesempatan hidup di dunia ini. Engkau membawa kemuliaan Tuhan, membawa terang Tuhan di dalam hidupmu. Bersediakah engkau? Dan hari ini kita akan belajar supaya kita bisa dengan mantap, kita dengan penuh sukacita, kita dengan bahagia menjawab kepada Tuhan, yes I will, aku mau Tuhan. Kita akan belajar hari ini bagaimana supaya kita bisa dengan mantap bisa berkata kepada Tuhan, yes I will, aku mau Tuhan, hidupku ini benar-benar hidup yang bermakna, hidup yang bisa menghasilkan buah yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saat saya mempersiapkan ini, saya itu diingatkan pada dua buah referen lagu gitu ya. Yang pertama ada lagu yang berkata seperti ini lagu yang lumayan lagu lama ya. Saya enggak tahu kalian anak-anak muda kira-kira ada yang tahu enggak lagu ini. Referen lagu ini berkata begini. Kini engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Ya, jadi yang saya dapat dari sini bahwa yang pertama, saat kita apa yang membuat kita, bagaimana membuat kita bisa dengan mantap berkata yes I will, aku mau Tuhan, hidupku ini bermakna. Yang pertama yaitu kita harus sadari bahwa kita ini memiliki Kristus, memiliki Tuhan dalam hidup kita, dan kita ini adalah milik Kristus. Ya, firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Coba kita baca sama-sama, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi yang pertama kita harus sadari bahwa kita ini miliknya Tuhan dan ada Roh Allah itu di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita mantap. Kita mau berkata bahwa Tuhan, aku mau. Di firman Tuhan juga katakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya kita sadar bahwa aku ini milik Tuhan. Kita telah ditebus, dibeli dengan darah Yesus. Artinya Tuhan itu sebenarnya yang punya otoritas atas hidup kita. Tapi seberapa sering kadang kita suka hidup masih semau kita sendiri, tapi kita hari ini kita mau sama-sama belajar. Kalau kita mau jadi orang-orang yang hidup kita bermakna, kita pertama kita harus menyadari bahwa hidup kita ini milik
Kristus, dan bahwa kita juga memiliki Kristus di dalam hidup kita, bahwa kita nggak pernah berjalan sendiri, ada Tuhan yang bersama dengan kita, Tuhan yang menuntun kita untuk kita bisa menggenapi tujuan Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, kita sadari, Tuhan, aku ini milik-Mu, aku mau melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita mantap untuk berkata, yes, I will, aku mau Tuhan untuk hidupku yang ini hidup yang bermakna. Yang kedua yaitu setelah kita sadar bahwa kita punya Kristus di dalam hidup kita dan kita ini adalah milik Kristus, kita mau melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan apa yang harus kita sadari, ya seperti lagu juga saya ingat yang kedua, yaitu referen lagu yang berkata, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ya, teman-teman, yang kedua adalah yaitu yang penting kita sadari bahwa kita penting selalu diawali dengan punyalah kemauan. Saat kita punya kemauan dikatakan akan ada jalan yang terbuka. Tuhan akan buka jalan buat kita, tapi harus diawali bahwa kita punya yang namanya kemauan. Untuk kita mau dengan mantap berkata yes I will, itu ada kemauan yang keluar dari diri kita sendiri, yaitu kemauan seperti apa yang harus kita miliki untuk kita bisa jadi orang-orang yang punya hidup yang bermakna. Yang pertama kita baca di Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Mazmur 91 ayat 14 ayat 15 sampai 15 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya teman-teman semua, kalau kita rindu kita ini bisa punya hidup yang berbuah, hidup yang bermakna. Yang pertama kita harus punya kemauan untuk apa? Untuk melekat kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan, hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, hari-hari ini ayo periksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita punya kemauan sungguh-sungguh untuk melekat pada Tuhan? Perhatikan, kalau kita mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kita harus perhatikan bagaimana hubungan kita pribadi dengan Tuhan, bagaimana dengan jam doa kalian. Apakah kalian sudah punya waktu untuk setiap hari kalian membangun hubungan dengan Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan, mengenal isi hatinya Tuhan? Apakah setiap hari kalian sudah punya waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu, ya Tuhan berbicara kepada kita melalui setiap firman Tuhan. Saat kita punya kemauan untuk kita ini melekat pada Tuhan, mengenal pada Tuhan, dan dikatakan Tuhan itu yang akan membuat jalan buat kita. Tuhan di sini dikatakan, di ayat selanjutnya dikatakan apa yang Tuhan janjikan buat setiap orang yang mau melekat kepada Tuhan. Dikatakan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan yang akan memberi jawaban, Tuhan yang beri hikmat buat kita. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Bahkan dalam masa-masa yang sulit Tuhan senantiasa menyertai. Dalam masa-masa mungkin kita dihadapkan pada kita harus membuat keputusan-keputusan tertentu, Tuhan yang menyertai kita. Dan dikatakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bahkan Tuhan itu akan memuliakan setiap kita saat kita bisa menjadi orang-orang yang melekat dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh, punyai kemauan untuk melekat pada Tuhan, punyai kemauan, kerinduan untuk selalu mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang membuat kita bisa dengan mantap kita punya hidup yang bermakna. Dan kemauan apa yang kedua yang harus kita miliki? Kita baca di Amsal 13 ayat 4 ya. Amsal 13 ayat 4 dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya, jadi yang kedua yang harus kita punya yaitu punya kemauan apa? Ya kemauan untuk kita berusaha, seperti dikatakan tadi, kalau kita orang yang malas cuma punya keinginan tok ya, angan-angan tok, tapi tidak pernah untuk dilaksanakan. Ya,
Kita yang penting untuk hidup kita bisa bermakna, hidup kita menjadi terang Tuhan. Kita harus punya kemauan untuk kita selalu berusaha untuk lakukan yang terbaik. Kita tinggalkan tuh yang namanya mager gitu ya, malas-malesan, mager kita tinggalkan, tapi kita mau berusaha untuk selalu lakukan yang terbaik. Dikatakan bahwa arti orang yang rajin itu akan Tuhan beri kelimpahan ya. Untuk kita bisa hidup bermakna, kita nggak harus menunggu kita jadi orang yang dewasa dulu atau dibilang udah jadi orang gitu baru bisa bermakna, no ya. Tapi dari setiap keadaan kita saat ini, teman-teman berapapun usiamu saat ini dan apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, kerjakan yang terbaik ya. Mungkin ada di antara kalian yang di usia kalian sudah dipercaya Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin. Mungkin ada yang menjadi pemimpin dalam FC gitu ya, Fancy Community kalian seorang pemimpin, atau menjadi pemimpin di dalam departemen pelayanan di gereja mungkin, atau kalian menjadi pemimpin-pemimpin di dalam organisasi di kampus kalian atau di sekolah kalian. Dipercaya mungkin menjadi ketua pengurus OSIS, pengurus kelas, ketua kelas. Dalam apa yang dipercayakan selalu berusaha kerjakan itu, lakukan yang terbaik. Saat kita melakukan yang terbaik itu menjadi teladan, membawa harum juga nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Mungkin juga ada di antara teman-teman yang dikaruniai Tuhan bakat tertentu atau keistimewaan tertentu. Lakukan, kerjakan itu jadi berkat buat sekelilingmu ya. Mungkin ada yang anak ini dikasih karunia, dia jago banget gitu ya dalam mungkin pelajaran matematika, yang lain susah dia jago. Jadilah berkat, jadilah dampak dengan apa? Berbagi, mungkin menolong teman-teman yang lain yang mungkin kesulitan. Mungkin ada juga yang dikasih talenta oleh Tuhan apa? Punya telinga yang panjang gitu ya. Telinga yang panjang untuk apa? Mendengarkan curhatan orang lain gitu. Mungkin ada teman yang kalian mau berikan waktu kalian, buka hati kalian untuk mendengarkan teman-teman kalian yang mungkin dalam masalah, mereka perlu curhat. Kalian bisa berbagikan firman Tuhan menjadi nasihat-nasihat buat orang-orang supaya mereka juga mendapat jawaban yang luar biasa. Itulah yang membuat kita apapun itu yang Tuhan percayakan, kerjakan itu dengan yang terbaik. Berusaha. Ada yang kita lakukan untuk berusaha yang terbaik ya. Di dalam Alkitab kita ada kisah seorang anak muda gitu ya, seorang anak muda juga yang pada akhir prosesnya Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi juga diawali dari mana ya? Ada seorang anak muda yang bernama Yusuf. Saya yakin kita semua sudah tahu kisah ini ya. Pada saat Yusuf berusia 17 tahun, dia harus keluar dari rumah ayahnya. Karena apa? Karena dia dibenci gitu ya oleh saudara-saudaranya. Dia ngalami yang gak enak, sampai dimasukkan sumur, dia harus dijual gitu. Sampai pada akhirnya dia dijual dan dibeli oleh seorang tuan yang bernama Potifar, dan di situ dia harus bekerja menjadi hamba di rumahnya Potifar. Tapi dikatakan Yusuf ini seorang muda yang luar biasa. Dikatakan bahwa saat nanti kalian bisa baca ya di Alkitab kalian, di kitab Kejadian mulai pasal 39 ya, pasal 39 sampai 41, di situ diceritakan kisah Yusuf. Dikatakan pada saat Yusuf itu bekerja di rumah Potifar, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan membuat apa yang dikerjakannya Yusuf itu selalu berhasil. Bahkan Yusuf, saya yakin Yusuf juga melakukan yang terbaik sampai dikatakan dia menjadi kesayangan buat tuannya. Semua pekerjaan di rumah itu diserahkan kepada Yusuf dan diberi kuasa oleh tuannya, dipercayakan semua yang ada di situ. Walaupun setelah itu mungkin Yusuf juga ngalami lagi masa-masa yang gak enak, dia difitnah lagi oleh istri Potifar sampai dia harus masuk penjara. Tapi di sini juga Yusuf membuktikan lagi kualitasnya, bahwa orang yang disertai Tuhan, orang yang ada Tuhan di dalam hidupnya, dimanapun apapun yang dihadapi, dia tetap menjadi berkat. Saat Yusuf di penjara pun dikatakan dia menjadi kepercayaan oleh kepala penjara. Pekerjaan yang di penjara itu juga dipasrahkan lagi kepada Yusuf. Ya, kalau kepala penjara itu sampai mempercayakan pada Yusuf, itu pasti karena Yusuf juga membuktikan bahwa dia bisa dipercaya, dia bisa menghandle itu dengan baik. Bahkan dikatakan kepala penjara nggak mencampuri lagi urusannya, diserahkan semua kepada Yusuf. Dikatakan karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya, Tuhan itu yang membuat
Yusuf berhasil. Bahkan singkat cerita sampai dia di penjara bisa mengartikan mimpi juru makanan, juru minuman raja. Tapi setelah itu pun Yusuf sempat dilupakan. Baru 2 tahun kemudian saat Raja Firaun bermimpi, kepala juru minuman itu ingat pada Yusuf. Singkat cerita Yusuf dibawa menghadap Firaun dan bisa mengartikan mimpi Firaun. Dan pada saat itu Firaun berkata, pada saat Yusuf mengartikan mimpi Firaun di Kejadian 41 ayat 38 sampai 40, Firaun berkata, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu." Pada akhirnya Yusuf dipercaya menjadi seorang penguasa di Mesir, menjadi orang kedua setelah Firaun. Bahkan seluruh pengaturan ya pada saat itu, karena mimpi Firaun diartikan Yusuf akan ada kelaparan, tapi dengan hikmat yang dari Tuhan dengan roh Allah yang penuh pada Yusuf, dikatakan Yusuf mampu mengatur semuanya itu sehingga gandum bisa disimpan dengan baik dan tidak terjadi kelaparan di Mesir, dan Yusuf menjadi orang yang berkuasa saat itu. Yusuf adalah juga seorang anak muda, diawali dia dari berusia 17 tahun, dia melakukan setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan terbaik, dan Tuhan membuat dia semakin lama semakin diproses Tuhan untuk akhirnya pada usia 30 tahun Yusuf bisa menjadi seorang penguasa. Saat ini berapapun usia kalian ya, gak ada yang terlalu muda untuk kita menjadi bermakna, amin. Bahkan jangan sia-siakan masa mudamu. Dan kalau kita menyia-nyiakan masa muda kita di kemudian hari, kita baru akan menyesal ya. Mulai saat ini, berapapun usiamu, apapun yang Tuhan percayakan, lakukan itu dengan penuh semangat. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan satu kemauan. Yes, I will. Aku mau menjadi orang-orang yang bermakna. Kalian bisa lihat di luar sana banyak contoh-contoh anak-anak muda yang berhasil ya, nggak usah jauh-jauh di negara kita Indonesia ini. Ada seorang anak muda yang saya sangat kagum gitu ya, dengan ada seorang yang bernama Dea Valencia. Dikatakan Dea Valencia ini saat ini dia menjadi pemilik sebuah fashion yang disebut dengan nama batik kultur gitu ya. Fashion ini bisa sampai merambah ke luar negeri gitu. Diawali dari mana? Seorang anak yang berusia 16 tahun. Waktu itu dia punya ide gitu ya, karena dia kepengen beli baju kok harganya mahal gitu ya. Dia kepengen beli baju batik harganya mahal. Dia menggunakan kain-kain punya ibunya yang lama disimpan belum dipakai. Akhirnya singkat cerita dia mulai memproduksi dari situ, dan dia seorang anak muda, seorang anak Tuhan juga yang rindu untuk menjadi saluran berkat Tuhan ya. Pada saat dia memulai usahanya, dia nggak berhenti cuma dia sekedar berusaha, tapi dia mulai memperkerjakan orang-orang yang difabel gitu ya, orang-orang yang mempunyai kekurangan, ada yang tunarungu, mungkin ada yang orang yang tunawicara. Dia pekerjakan orang-orang seperti ini karena dia mau menerapkan kasih Tuhan untuk menjadi berkat buat sesama, untuk mengasihi sesama manusia. Dan apa yang dikerjakan itu boleh menjadi berkat, usahanya boleh semakin berkembang sampai ke internasional. Dari seorang yang berusia 16 tahun, itu bisa Tuhan buat menjadi seseorang yang luar biasa, seseorang yang berdampak. Karena dia mau mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh ya. Itulah Tuhan rindu memakai setiap anak-anak muda menjadi seseorang yang luar biasa, seseorang yang berdampak. Jangan pernah merasa tidak mampu, tapi saat ini mau berkat, kita mau awali dengan berkata, Tuhan aku mau, yes I will gitu, yes I will. Sadari bahwa hidup kita milik Kristus, dan sadari bahwa saat kita punya kemauan, pasti Tuhan itu yang akan membuat jalan buat kita. Tuhan mengangkat setiap kita menjadi orang-orang luar biasa. Tuhan mengangkat setiap kita menjadi orang-orang yang berdampak. Teman-teman, anak-anak muda bukan orang-orang yang diremehkan, tapi orang-orang yang membawa perubahan, orang-orang yang akan memimpin di masa depan. Ya, saya akan tutup dengan sebuah ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, pesan Tuhan buat setiap orang-orang muda dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaan-Mu dan dalam kesucian-Mu. Amin. Ya, saya percaya anak-anak muda di tempat ini, anak-anak muda yang mendengarkan firman ini, kalian pasti menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Mulailah dengan taruh di dalam dirimu, berkata kepada Tuhan, yes, I will. Dan percaya Tuhan yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan berjalan bersama dengan engkau, membuat engkau menjadi anak-anak muda yang berdampak, anak-anak muda yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman Tuhan yang sudah berbicara buat kami Tuhan. Biar ini menjadi semangat buat kami dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang sudah memilih setiap kami anak-anak muda Tuhan, dan kami percaya Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup setiap kami. Kami mau menangkap, kami meresponi setiap panggilan pilihan Tuhan dalam hidup kami dengan berkata, yes, I will. Aku mau Tuhan, aku mau Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Aku mau berusaha dengan sekuat tenagaku, aku mau berusaha dengan yang terbaik bersama dengan Tuhan, karena aku tahu ada Tuhan di dalam hidupku. Itu yang membuat aku mampu menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi terang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan Kau curah buat setiap anak-anak mudamu yang saat ini mengikuti online service ini ya Bapak Tuhan, yang bekerja luar biasa. Mereka boleh menjadi berkat di dalam dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan memberkati pekerjaannya, diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa, menjadi terang bagi banyak orang. Dengan mereka yang kuliah, mereka yang bersekolah juga, kami percaya hikmat Tuhan alirkan mereka menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaan, orang-orang yang menjadi terang, orang-orang yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang luar biasa buat kami, dan kami terus menjalani hari-hari kami, hidup kami bersama dengan Tuhan yang membawa kemenangan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima berkat Tuhan dengan penuh iman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalian yang sudah menyaksikan ibadah kita hari ini, terima kasih. Bahkan kalian masih nonton di detik ini juga, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kalian. Nah, gimana nih menurut kalian ibadah Tuhan hari ini? Seru banget kan? Gimana juga menurut kalian firman Tuhan yang disampaikan hari ini? Sangat memberkati juga kan? Puji Tuhan. Nah, jangan lupa untuk merenungkan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, supaya semakin hari kita semakin bisa menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sedikit pengumuman, setiap Senin atau Selasa ada namanya Frenzy Community yang masih dilakukan secara online. Buat kalian yang belum join atau belum tahu apa itu Frenzy Community, kalian bisa DM di Instagramnya Youth Frenzy buat tanya-tanya apa itu Frenzy Community, jam berapa, gimana cara joinnya untuk yang pertama baru gabung. Nah, kalian bisa tanya-tanya di situ, tapi jangan lupa untuk sekalian follow Instagramnya juga ya. Nah, untuk setiap ibadah bakalan ditayangkan di channel YouTube Youth Frenzy. Buat kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya juga, supaya kita bisa selalu ingetin kamu untuk ibadah di setiap hari Sabtunya. Di situ aja buat hari ini. Sampai ketemu di ibadah kita selanjutnya. Tuhan